dia lagi banyak pikiran, beban pikiran juga, jadi terbawa suasana. Bener capek ya? Ya, lumayan. Ini bukit move on. Ya, Mbak Firman. Jadi di sini adalah tempat akan diadakannya syuting untuk lomba tari ya kalau nggak salah. Alhamdulillah kita disambut ya. Terima kasih untuk alam ini, terima kasih ya. Terima kasih Sampurasun, Sampurasun. Iya, iya, iya. Nah ini suasana saya barusan agak merinding ya. Kalau nggak salah. Saat diadakan syuting. Syuting untuk tari dan pakai musik degung. Musik. Nah, dikarenakan ada sesuatu karena memang mungkin bukan hanya faktor ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk hari ini saya ada di Dharma Caang. Kenapa? Karena kemarin teman saya, Mbah Firman, Mbah Firman masuk ke sini untuk syuting video buat tari dan video itu isinya degung ya. Ya, untuk degung. Dikarenakan ada sesuatu dan lain hal, yaitu di ketika syutingnya ada apa istilahnya travel, sampai-sampai si audionya itu tidak bisa menyala ataupun tidak bisa keluar, musiknya tidak ada, sampai-sampai ada juga salah satu dari penarinya yang seperti yang mau kesurupan, dan juga ada yang melihat sosok tinggi besar hitam ya di depan kameramen. Di sini saya sengaja ke sini untuk melihat suasananya bagaimana, dan tadi juga sempat bertanya sama warga sekitar kenapa dan ada apa, dan mungkin jawabannya tidak akan dilihat di video ini. Oke, kita lihat ya. Sekarang kita menuju ke Batu Cakra. Untuk situasinya sih ya, situasinya cukup lumayan lembab, dingin, dan cocok lah untuk tempat tinggal makhluk-makhluk selain manusia. Ya maksudnya di sini cocok juga untuk tempat para astral. Suasananya dingin dan cukup membuat merinding juga sih sebenarnya. Apalagi pas masuk barusan dari pintu yang nama petunjuk ke Batu Cakra, itu sebenarnya ada agak sedikit merinding juga sih. Tapi lumayan jauh kan ya, capek lumayan. Belum jauh tapi udah. Ya mungkin karena faktor ini juga sih, faktor cuaca juga, kabut. Ini mungkin faktor kabut juga. Tapi ya semoga tidak terjadi apa-apa, dan mudah-mudahan Mbah Firman bisa membantu. Kayaknya masih jauh ya? Nggak tahu. Oke. Ya untuk suasananya ya sempurna lah, bagus ya. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai di lokasi yaitu Batu Cakra, karena menurut warga sini di sini yang banyak dituju Batu Cakra. Sebenarnya sih katanya masih ada banyak tempat-tempat atau makam-makam yang belum terurus ditemukan bahkan. Tapi yang ini atau yang disebut dengan Batu Cakra adalah salah satu yang
dikelola ataupun yang dibersihkan ya. Saya tidak tahu, tapi suasananya cukup energinya lumayan lah. Saya tidak paham sih apa ini perasaan ini, tapi sebagai orang yang biasa melihat ataupun biasa melihat hal-hal yang berbau mistis ya, mungkin ini lumayan lah ya dah. Iya. Ini yang namanya batu cakra ya, di Dharma Caang. Mungkin ada lagi channel-channel yang lain yang membahas tentang mitosnya, bisa dilihatlah, dicari tentang Dharma Caang. Jadi ini adalah batu yang disebut dengan batu Sulaiman. Ya, katanya sih petilasannya Nabi Sulaiman, tapi ya wallahu alam lah ya, namanya juga masih berita ataupun mitos, tapi gak tahu aslinya karena memang kita minim informasi. Ini juga hasil informasi dari warga setempat ya. Dan kejadian untuk anak-anak yang lagi tari itu sebelah sini ya. Di atas. Dan melewati ini tempat, dan katanya ini tempat sih yang lumayan lumayan angker lah, kalau bisa katakan angker, tapi suasananya memang ada lah ya. Cuman masalah petilasannya kita tidak tahu, kita hanya informasi dari salah satu warga setempat, itu pun kita tidak bisa memvalidasinya dengan baik ya, mohon maaf, karena kita juga ini dadakan sih, sebenarnya dadakan, kita belum sempat mengumpulkan informasi yang jelas. Jadi ya kita apa adanya dulu. Mudah-mudahan nanti ada banyak komentar yang membicarakan tentang di daerah khususnya Dharma Caang. Oke, dan kita akan mencoba ke lokasi di mana tempat anak-anak yang tak mau tari sempat tidak jadi sih, syutingnya tidak jadi di sini. Jadi jadinya pindah ke Citeis Galunggung. Oke, kita ke sana. Yuk. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di tempat yang dibicarakan tadi oleh teman saya ini, ya, Mbah Firman. Jadi di sini adalah tempat akan diadakannya syuting untuk lomba tari ya, kalau nggak salah. Tempat diadakannya syuting. Syuting untuk tari dan pakai musik degung. Musik degung. Nah, dikarenakan ada sesuatu, karena memang mungkin bukan hanya faktor mitos juga ya, karena faktor perjalanannya kita juga kan, wah, apalagi itu bawa anak-anak ya. Iya, bawa anak-anak, terus mungkin dia lagi banyak pikiran, beban pikiran juga, jadi terbawa suasana. Oh, oke.
Bener capek ya. Ya, lumayan. Ini bukit move on. Bukit move on ya. Semoga yang kesini pada move on. Ya. Tapi untuk membahas ke bidang hal yang tadi dikatakan bisnis, ternyata kalau di sini saya amati ini memang kalau malam sih baru terasa. Kalau siang mungkin kalau agak sedikit di tengah hari ya, di tengah hari mungkin iya, karena memang itu waktunya ya. Waktu sesuatu yang bisa. Nah, ini suara-suara tongeret ya. Alhamdulillah kita disambut ya. Terima kasih untuk alam ini, terima kasih ya. Terima kasih Sampurasun. Iya. Nah, ini suasana saya barusan agak merinding ya dengar tongeret, karena memang tongeret itu mungkin bukan hanya tongeret biasa. Ya. Terus gini, alam itu bagaimana kitanya sih Pak? Jadi kan ada istilah kalau pengen tahu orang secara aslinya, maka ajaklah ke gunung. Iya. Jadi sifat aslinya kelihatan ya? Iya. Oke. Berarti di sifat asli itu bisa memang itu aslinya, bisa juga memang ada pengaruh sih sebenarnya. Pengaruh psikologi. Pengaruh psikologi karena faktor alam. Faktor alam sama kecapean juga. Kecapean juga karena emang tinggi juga nih. Kalau di sini view-nya dahsyat banget ya. Kalau di sini itu kota Tasik. Kota Tasik yang ya kota yang tercinta. Di sebelah sana Ciamis ya. Jadi ini tempat wisata alam yang recommended ya, bagus. Di samping ada beberapa hal yang terjadi dari segi mistis, sebenarnya itu adalah pengaruh diri sendiri. Karena saya lihat dari sepanjang jalan juga ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah. Nah, itu sih bagian dari mungkin kesalahan alam pada makhluk yang membuang itu. Bisa dilihat ya. Nah, mungkin kita tidak memvideo sampah mungkin ya. Janganlah ya. Enggak ya. Sebenarnya di sini di belakang juga di belakang nih ada 3 tumpukan sampah sih sebenarnya. Kayaknya semalam ada yang camping di sini. Kelihatannya itu ada bekas api unggun. Di ini sekarang kita cuma berdua loh, karena saya ingin tim yang lain masih di bawah sih. Kayaknya nggak tahu naik, nggak tahu enggak. Kayaknya enggak ya. Ini enak suasananya. Saya mulai bersahabat, hati saya mulai bersahabat di sini. Iya, perasaan saya mulai bersahabat di sini. Ya, karena kita bisa membuang energi negatif lewat alam, terus kita ambil menghirup yang positif gitu ya. Buat kesehatan juga itu. Jadi untuk masalah mitosnya mungkin iya ada, tapi itu tergantung kitanya. Saya ngobrol di sini di tempatnya dan alhamdulillah disambut juga. Tadi mungkin kita belum sampurasun, belum salam juga sampai kan udah gak ada lagi tuh. Iya. Tongeretnya. Terima kasih alam ini. Oke. Terus mungkin ada yang kejadian kemarin juga Bapak harus agak sasadu cek bahasa Sunda. Iya sih. Minta maaf tuh karena yang pertama untuk makhluk yang ada di sini, mohon maaf karena mungkin ada kelalaian dari tim kami atau saya sendiri gitu. Tidak berdoa terlebih dahulu. Iya. Karena berdoa ke alam tuh sebenarnya simpel sih. Simple, cuman tinggal kita baca dalam hati Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah, itu melangkahkan kaki keluar dari rumah sih. Jadi ke gunung pun bisa dipakai gitu. Iya sih, memang karena memang sepertilah doanya, dan mungkin setelah berdoa juga kita harus menjaga sikap seperti tidak membuang sampah sembarangan. Iya. Jadi alam akan mungkin murka pada orang yang lalai. Iya. Jangankan alam, saya sendiri ini secara pribadi sebagai manusia agak benar-benar agak tersinggung lah ya. Melihat ini pada alam yang asri, yang indah, kita bisa melihat pemandangan kota Tasik yang indah, tetapi dibumbui di bawahnya dengan sampah-sampah. Itu aja sih. Jadi bukan hanya makhluk-makhluk di sini seperti hanya tumbuhan, hewan atau bahkan makhluk halus. Kita pun sebagai manusia juga ngerasa risih melihat sampah. Terus kata orang sekitar sini, ini dulunya tuh kebun apa ya? Oh, sebelah sana sih. Sebelah bawah itu adalah perkebunan pabrik teh wangi. Sarehwangi. Jadi zaman Belanda katanya. Banyak pengorbanan warga lokal. Tapi kita belum sempat dialog lebih jauh. Jadi ini emang konten dadakan, ini memang benar-benar dadakan karena saya secara pribadi penasaran karena kejadian beliau yang sama tim tarinya itu. Makanya saya kesini, ternyata memang sambutannya meriah, alamnya menyambut dengan indah gitu ya. Jadi ini recommended lah
Untuk mungkin untuk konten-konten yang misteri ya malam aja kesininya. Kalau siang-siang itu buat happy lah. Tetapi ingat jaga sikap kebersihan dan jaga kebersihan. Oke. Terus jangan pernah menantang alam gitu, karena alam lebih besar daripada makhluk itu. manusia Gitu. Ya, kita tidak menampik itu karena memang kita hidup tidak sendiri manusia, kita berdampingan dengan alam. Karena memang kerusakan alam itu adalah ulah manusia. Itu memang paling jahat sih manusia. Itu bukan berarti kita menjudge diri kita, tetapi memang itu ada peringatan dari, dalam Al-Quran dari kitab suci bahwa alam ini rusak ya karena manusia. Dan saya sebagai manusia yang tahu itu ya mungkin agak sedikit berbagi atau memperingati. Kalau memperingati sih agak kasar ya. Jadi memperingati diri sendiri lah. Diri sendiri ya. Semoga saya tidak membuang sampah khususnya di tempat-tempat hutan atau gunung karena keasriannya ya di sini. Oke, cukup ya. Cukup. Jadi teman-teman, insya Allah di sini kalau datang ke sini disambut tidak hanya oleh alam yang asri, juga oleh makhluk-makhluk yang seperti halnya tadi ada tongeret disambut. Karena mungkin kesalahan saya belum menyapa atau istilahnya salam. Salam. Atau Assalamualaikum. Meskipun dalam hati saya barusan gas, sehingga ada tongeret yang menegur. Kesannya tuh aneh ya. Tapi karena memang mereka juga mengerti kita loh. Bahkan rumputan, tumbuhan itu mengerti kita. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.